Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Yuliatul Mukarramah dan Ahmad Najib Nasrullah dan juga Zulfan Nurdiansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai proses berperkara di pengadilan agama. Pada bab kali ini proses berperkara di pengadilan agama ini dimulai dari pendaftaran perkara sampai dengan pemanggilan para pihak. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengajuan perkara ke kepanitraan. Apabila seseorang mau mengajukan perkara ke pengadilan agama, maka harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu, yaitu yang pertama harus membuat surat gugatan atau surat permohonan terlebih dahulu yang akan diajukan kepada ketua pengadilan agama. Yang kedua, penggugat atau pemohon itu datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan untuk diserahkan ke kepanitraan pengadilan agama. Jika gugatan itu diajukan ke sub kepanitraan gugatan, jika surat permohonan itu diajukan ke sub kepanitraan permohonan. Penggugat atau pemohon itu menghadap ke meja 1 dan di meja 1 nanti akan petugas yang ada di meja 1 akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang harus dibayarkan dan menulisnya di SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Adapun besarnya panjar biaya tersebut itu harus mencukupi perkara yang akan diselesaikan. Namun jika para pihak itu akan bisa melakukan berperkara secara prodeo, yaitu secara cuma-cuma, dengan syarat mengajukan surat keterangan tidak mampu dari desa dan dilegalisir oleh kecamatan. Jika para pihak itu berperkara secara prodeo, maka di dalam SKUM itu tertulis panjar biaya perkara adalah Rp0. Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan di bagian pemegang kas. Kas merupakan bagian dari meja 1. Seluruh kegiatan pengeluaran perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib di dalam buku induk yang bersangkutan. Tugas-tugas pemegang kas adalah 1. Pemegang kas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM. Yang kedua, pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Yang ketiga adalah mengembalikan SKUM beserta surat gugatan atau permohonan kepada calon penggugat atau pemohon. Baik, terima kasih banyak untuk pemakalah sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan keterangannya, yakni tentang pendaftaran perkara. Yang pertama, yakni setelah nanti selesai melakukan pembayaran panjar biaya perkara, yakni calon penggugat ataupun pemohon ini menghadap ke meja 2, yang mana mereka itu akan menyerahkan surat gugatan atau pemohon dan juga SKUM yang telah dibayarkan tersebut. Kemudian di petugas meja 2 nanti akan melakukan yang pertama, yakni akan memberikan nomor surat gugatan atau pemohon sesuai dengan nomor yang akan diberikan kasir. Kemudian sebagai tanda telah terdaftar, petugas meja 2 akan memberikan paraf. Selanjutnya yakni menyerahkan suatu lembar surat gugatan ataupun pemohon dan satu helai SKUM kepada penggugat ataupun pemohon. Selanjutnya yakni mencatat surat gugatan atau pemohon tersebut kepada buku register induk perkara gugatan ataupun pemohon sesuai dengan
jenis perkaranya. Yang terakhir yaitu memasukkan surat gugatan atau pemohon dalam map berkas perkara dan juga menyerahkannya kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan, yakni melalui panitera. Selanjutnya yakni tentang penetapan majelis hakim. Dalam waktu selambat-lambatnya yakni 3 hari, ketua pengadilan agama menunjuk majelis hakim untuk memberikan dan mengadili, untuk memeriksa dan juga mengadili perkara dalam sebuah penetapan majelis hakim. Kemudian majelis hakim ini harus terdiri dari 3 orang hakim, kecuali nanti ada undang-undang yang menentukan. Lalu ketua membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan, kepada hakim untuk diselesaikan. Untuk penetapan majelis hakim ini nanti berkas perkara didaftarkan. Yang pertama yakni penyerahan berkas gugatan dari panitera setelah didaftarkan dalam register induk perkara, yang mana ditunjukkan kepada ketua pengadilan dalam waktu 3 hari kerja. Selanjutnya ini ketua pengadilan dalam waktu 3 hari sudah menunjuk majelis hakim atau hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Kemudian apabila ketua pengadilan ini berhalangan hadir sementara wewenang tersebut dilaksanakan oleh wakil ketua atau didelegasikan kepada senior. Selanjutnya yaitu menunjuk majelis hakim atau hakim dilaksanakan secara adil dan juga tidak membeda-bedakan majelis hakim atau hakim satu dengan majelis hakim yang lain. Selanjutnya ketua atau wakil pengadilan selalu menjadi ketua majelis, sedangkan untuk majelis lain ditetapkan sebagai senior. Kemudian susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ketua dan juga wakil ketua dan wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis, sedangkan untuk majelis yang lain ketuanya adalah hakim senior yang ada. Kemudian terhadap perkara tertentu ketua pengadilan dapat membentuk majelis khusus. Yang terakhir yakni tentang berkas perkara yang paling lama 7 hari kerja sejak didaftarkannya di buku register sudah diserahkan kepada majelis hakim atau hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Mungkin cukup sekian keterangan dari kami. Nanti keterangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakaian selanjutnya. Terima kasih banyak. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu penunjukan panitera sidang. Tugas pokok dan fungsi kepaniteraan memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya. Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, panitera pemimpin pada bagian kepaniteraan pengadilan, sedangkan panitera pengganti adalah jabatan fungsional di lingkungan peradilan. Tugas panitera pengganti yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Sebagaimana tersebut dalam pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1989, Peradilan Agama secara umum. Panitera sebagai pelaksana administrasi pengadilan mempunyai 3 macam tugas, yaitu pelaksanaan administrasi perkara, pendamping hakim dan persidangan, dan pelaksana putusan atau penetapan pengadilan, serta tugas-tugas kejurusitaaan lainnya. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara dalam persidangan. Penunjukan panitera pengganti dicatat oleh petugas meja 2 dalam buku register induk perkara. Penunjukan panitera pengganti dibuat dalam bentuk surat penunjukan yang ditandatangani oleh panitera. Selanjutnya yaitu penetapan hari sidang. Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakim segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk.
Ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja atau sudah menetapkan hari sidang, pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Dalam menetapkan hari sidang, ketua majelis harus memperhatikan jauh atau dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan serta dimusyawarahkan dengan para anggota majelis hakim. Setiap hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing. Selanjutnya, daftar perkara yang akan disidangkan dan sudah ditulis oleh panitera pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mahkamah Syariah sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara. Atas perintah Ketua Majelis, panitera pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas meja 2 dengan menggunakan lembar instrumen. Petugas meja 2 mencatat laporan panitera pengganti tersebut dalam buku register perkara.